Assalamualaikum, salam konslet. Masih bersama Saisan. Ini hari ini kita mau pergi lomba. Jadi sekarang pukul 3 kurang. Rencana nanti sekitar jam 4 atau jam setengah 5 ini digantang, kita perkirakan. Jadi ini sengaja saya streaming langkah-langkah sebelum gantang, apa yang harus kita lakukan dalam settingan pada PAUD, pada balibu dewasa, baik main di PAUD bermain di dewasa atau balibu main di PAUD. Dan juga saya buka sedikit persiapan kita sebelum gantang kacer yang baru atau yang bahan. Jadi ini saya rencana bawa kacer 2, bawa Sukhoi sama bawa GG. Cuma GG sudah nggak bantu jamu koncer karena sudah stabil, sudah terbiasa di gantang tiap hari. Jadi kita butuh jamu asupan nutrisinya. Terus saya menggunakan jamu koncer. Ini saya bahas dulu untuk kacer. Jadi ini ada isinya 30 butir. Karena banyak yang bertanya nih, Om Isan, bagaimana cara penggunaan jamu koncer, apa fungsinya, dan seperti apa penerapannya jelang gantang. Ini saya langsung praktek untuk kawan-kawan biar lebih paham. Jadi ini dalam bentuk kapsul, jamu koncer dalam bentuk kapsul, isinya ada 30 butir, dan penggunaannya untuk kicau itu cukup setengah. Ini nanti kita buka isinya, kita tabur di atas kroto setengah. Oke, ini hanya menggunakan jamu koncer sama Vitastop. Tuh, tolong ambil Vitastop tuh. Sama Vitastop nanti digunakan di saat main kedua atau ketiga. Kita lihat dia sudah mulai tidak seimbang, kurang bongkar isian ataupun dia balon, baru kita menggunakan Vitastop tetes di cepuk minum saat turun. Jadi ini nggak perlu dulu Vitastopnya. Untuk kacer kita hanya menggunakan jamu koncer. Jadi fungsi jamu koncer ini sendiri untuk mengoptimalkan isian. Jadi baik itu pada murai daun, murai batu, kacer, konin, apapun itu yang menggunakan salah satu pakannya kroto, itu bisa kita taburkan di atas kroto yang mau kita berikan. Jadi berangkat kita tabur dulu setengah kapsul. Ingat, dosis untuk kacer, murai, cuca hijau atau burung kicau itu cukup setengah kapsul. Jadi ini bisa 2 kali pakai. Ada baiknya dicoba dulu di rumah, kita lihat bongkar isian atau enggak. Nanti kita tahu waktunya, tinggal kita paskan momennya. Kemarin Sukhoi saya coba itu 1 jam, jadi perkiraan jam 4 main, dari sekarang sudah saya berikan. Nah, mandikan dulu burung, baru kita tabur jamu koncernya di atas kroto. Nanti kita bahas untuk lobat kacer dulu, karena banyak pertanyaan soal jamu koncer. Ini kroto. Jadi ya, kalau untuk kroto ini tergantung masing-masing burung kebutuhannya seberapa banyak jelang gantang. Tapi kalau untuk Sukhoi, ini saya gunakan untuk Sukhoi, itu cukup diberikan sedikit, karena kalau Sukhoi ini cuma 5 butir yang gede kayak gitu tuh. Nah, cukup segini. Nah, lalu kita buka. Kita pegang bentar ya. Pegang kameranya. Nah, nih, up gitu. Nih kita buka nih isinya. Oke. Jadi itu isinya. Jadi kita perkirakan saja setengah. Jadi tinggal kita tabur di atasnya. Oke, udah cukup. Masih ada setengah lagi. Tutup lagi untuk main yang kalau memang masih mau digunakan bisa digunakan lagi, ditutup. Enggak usah. Oke, dah. Nah, ini kita gunakan cuma setengah aja bisa disimpan untuk bermain besok. Nah, jadi ini udah ditabur. Tinggal kita cukup. Lalu kalau untuk kacer saya biasa sebelum gantang itu cuma gunakan jangkriknya 2 ekor, tinggal taruh aja. Nah, dah inilah persiapan kita untuk kacer. Oke, nih GG belah dalam ya, karena Sukhoi pasang lihat, udah mandi dia belum? Nanti nih kita taruh di cepuk Sukhoi. Oke.
Ini biarkan mandi dulu. Jadi sebelum berangkat mandi untuk meneter. Sana aja, sana. Belum mandi dia. Nah, jadi saya bantu dengan semprot karena Sukhoi kalau nggak ada matahari kayak gini mendung itu sulit untuk mandi. Jadi Sukhoi ini saya bantu dengan semprot. Nanti kita lihat hasilnya di gantangan untuk Sukhoi. Oke. Ini bahan. Oke, ini Sukhoi udah. Untuk lovebird itu biarkan mandi sendiri. Lanjut kita setting untuk paut. Jadi kalau biasa pasangan atau sendiri nih, saya biasanya langsung biarkan mandi sendiri, semprot dulu nih. Ini persiapan di rumah untuk paut, balibu maupun dewasa. Tapi ini pakai untulan jadi cabutnya di lapangan. Tapi kalau betina fighter saya itu biasanya cabut dari rumah. Ini si adik udah sendiri. Buka, Dek. Nah, ini udah dicabut dari rumah, cuma kita siapkan jagung tadi. Bisa juga dengan jamu koncer, cuma saya biasa kalau adik ini cukup dengan jagung dan H-3 Zetrum. Ya, Dek. Jadi pasangannya cabut dari rumah. Kalau ini kakak, pasangannya cabut di lapangan, masih berdua. Nah, pasangannya cabut di lapangan tuh. Oke, ini yang saya bawa ini aja. Oke, lanjut ke paut. Jadi untuk settingan lovebird, ini kita pinggirkan dulu kroto sama jamu koncernya. Kita pinggirkan dulu kroto dan jamu koncernya. Kita lanjutkan dengan, jadi yang dibutuhkan kalau untuk paut dan balibu saya menggunakan H-3 sama Zetrum. Ini H-3, ini Zetrum. Oke, dan jagung yang pasti itu stamina. Pengangkat birahi, tapi jadi penggacor pada paut balibu karena belum ada birahinya. Pengangkat fighter. Jadi fungsi Zetrum ini saya kombinasikan biar dia gacor, ngeke, dan bulu kembang tidak rapat, tanpa tenaga, namun tetap melek. Karena sekarang banyak terjadi mermelek pada paut dengan menggunakan H-3, jadi saya imbangi dengan Zetrum. Zetrum ini digunakan agar burung tetap ngekek, matanya terbuka. Maka saya jaga keseimbangannya, saya mandi dulu biar segar. Baru saya ini sama Vitasop nanti digunakan di saat mulai ada tingkah-tingkah yang tidak sesuai dengan pakem, kayak mangap kosong, kayak apa namanya seperti mermelek tadi sardot, atau dia ngekek dengan jeruji terlalu aktif. Nah, itu nanti kita baru gunakan Vitasop. Tapi Vitasop hanya untuk menjaga, tetap kita bawa, tapi belum kita gunakan jalan gantang. Jadi ini gunanya, cara menggunakannya. Saya biasanya main tutup. Bentar. Jadi gini, ini kita ambil satu tutup botol cukup. Jadi dosisnya 1:1 untuk paut dan balibu. Nih, satu tutup masuk cepuk, dan H-3 nya satu tutup. Ini bisa digunakan untuk semua. Jadi saya bawa 20 ekor pun cukup segini. Nah, dah, karena dosisnya cuma cubit. Dah, masukkan ke sini. Tapi ingat, kalau menggunakan H-3 dikocok dulu, karena kadang fermentasinya ada di bawah, jadi dikocok dulu. Nanti kalau dibuka dia akan keluar asap. Nah, kocok dulu baru diambil. Jadi sudah saya kocok. Nih, kita aduk. Nih dosis 1:1. Nah, ini saya gunakan di atas jagung. Jadi jagungnya ini diiris. Bentar, jagungnya kita iris. Nah, ini jagung. Ini udah diambil. Kita siapkan aja jagungnya. Jadi jagung itu saya menggunakan jagung yang iris karena paut. Maaf, ini satu tangan kita bantu. Oke, cukup diiris begini. Tinggal nih kita tabur sekitar 1 cubit atau 2 cubit. Ini karena 2, kita buat 2 cubit aja. Udah. Ini yang kita taruh di tempat makannya. Simple. Jadi setelah mandi seperti ini, ini udah mandi.
Cepuk kosong. Pasang deh. Itu tuh ceput aja buang isinya. Nah ya. Masukkan. Nah nih. Jagungnya tinggal taruh di sini. Nah, sama yang sudah kita cubit 2 tadi, udah taruh dalam. Udah cukup. Nanti setelah dimakannya baru kita masukkan millet polosnya. Dia biasa sudah mandi seperti ini nih. Dia akan lapar. Jadi kita pancing dia dengan 1:1 Hamin 3 dan udah. Ya, taruh ini makannya. Udah selesai. Biar dia makan. Tuh makan. Oke, ini belum ada nama nih. Ini Pasya yang pardu, cuma satu lagi nih belum ada nama karena masih paut. Ini kita coba gantang. Udah makan tuh. Ada baiknya di atas taruh deh, biar tidak payah diturun naik. Biar makan, biar pasti makannya. Oke, sambil itu nunggu. Kita iris satu lagi. Dah. Nah, ini lagi Dad, ke sana. Jadi settingannya simple. Udah cukup, tuh tinggal biarkan dia makan. Udah taruh ini lagi. Taruh sini aja. Udah biar aja ini. Iris masuk. Nah, kasih 2 cubit. Tuh dia makan. Udah cukup. Udah tuh semuanya. Jadi sekedarnya aja sih jagungnya. Ini tuh saya kasih 2 ya. Ini dia. Masuk sana. 2 dah. Kasih sana. Ya. Cabut makan minumnya. Nanti setelah dia makan di rumah seperti ini, baru kita masukkan polosan makannya. Tuh Sukoi belum mandi juga loh. Ya masuk dah, masuk lah, pasang tuh. Yang penting dah, inilah persiapan kita jelang lomba. Jadi nggak repot kalau untuk settingan paut. Ini paut, ini balibu, ini paut, itu sana paut. Abang. Ini nanti rencana mau main dewasa. Si abang main dewasa, ini main di paut. Karena ini berapa kali coba ini balibu, main di balibu, bablas terus. Karena durasinya sudah lumayan panjang. Ini dua-duanya bisa main. Tuh. Oke, nih. Kita coba sekarang bawa 3 ekor. Satu lagi adek. Ini si adek sama kakak. Kok kayak gini? Ini kekenyangan dan ini belum kau kasih lagi. Jadi kalau untuk settingan itu sama. Ini karena sudah biasa jalan, sudah lapangan, sudah sering juara. Ini si kakak. Jadi dia cuma udah mulai pelan-pelan turunkan dosis. Jadi cukup millet polos, jagung dan tabur 1 cubit atau 10 butir biasanya disuap. Awas kak. Dikasih dulu. Kakak awas dulu kakak. Nih tabur aja nih tengok. Nah, dah cukup segitu saudara. Cukup 1 cubit adek, jangan kakak jangan sakit. Nah, itu dia langsung makan. Begitu juga dengan si adek. Adek cukup 1 cubit. Yang dosis 1:1. Nih, cubit 1. Tabur aja. Nah, tabur. Dah. Si adek udah. Si kakak. Ini yang main yang kakak. Ini dewasa juga, teman dewasa. Oke, cukup. Dah selesai makan, tinggal bersihin atau nanti di lapangan bersihin, kerodong dan berangkat. Nah, sudah. Ini yang kacer tadi udah dimasukin. Iya. Ya, tar. Itu cabut nggak? Cabut dua-duanya. Cabut dua-duanya dulu. Bersihkan. Nanti biar Bang kasih itu ya. Biar tenang dulu dia masuk, baru kita kasih jamunya. Nah, dah aman. Ini tidak usah lagi. Ini jangkriknya bagus. Ini dah nih. Tuh Sukoi. Jadi Sukoi ini dulu bisa main cuma 1 kali, sekarang sudah bisa main sampai beberapa kali dibantu jamu koncer. Jadi biasa 1 kelas, kedua ketiga sudah agak kurang greget. Jadi ini kita bantu dengan jamu koncer, diharapkan bisa kayak kemarin bisa main 3 kelas. Enggak, bawah aja taruh. Nih, masukin. Biar dia makan. Nah, inilah cara penggunaannya. Begitu juga sama kacer, sama murai batu. Kalau pada cucak hijau
itu dioles di pisang. Jadi setengah kapsulnya kita oles di pisang. Jadi kalau pada cucak hijau itu karena dia makan pisang, ada juga beberapa yang tidak kasih kroto karena gampang naik birahinya, itu di pisang dioles, ditabur di pisang yang sudah digesek. Jadi gesek itu kan keluar lendirnya pisang, tinggal kita tabur di jamu koncer. Jadi ini sekian sedikit persiapan jelang lomba. Ini tinggal nunggu dia makan. Nanti di saat karena saya berangkat nanti habis jelang azan, sholat dulu. Jadi nanti setelah dia makan semua, baru ganti sama millet polos ke gantangan. Contohnya ini. Oke. Gigi mana? Gigi mandi. Gigi. Dedek kerodong aja, Dedek. Udah mandi tuh. Langsung kerodong. Gigi mandi lagi gantian. Ini kanan gigi. Terus sukoi. Kerodong dah. Ya ganti airnya. Gigi gantang tiap hari. Udah mulai. Ini baru habis mabung. Ini udah 2 hari berturut kemudian digantang. Gigi, aman? Gigi. Iya, pagi kalau dipanggil dia nyabut. Gigi. Siap, berangkat tidak? Oke, on fire. Jadi GG sudah tidak gunakan jamu koncer karena sudah terbentuk karakter gantang tiap hari fisiknya. Jadi kita tinggal sesuaikan dengan kroto dan jangkrik untuk menjaga stamina. GG sudah bisa main 7 kelas. Oke. Udah. Mandi, Ge. Nanti airnya dulu, Dad. Nanti besok kita bawa Adipati yang pastol karena itu masih terlalu muda. Jadi kita masih cari yang usia-usia di atas 2 tahun untuk kegantangan demi menjaga awet lebih lama untuk kita jadikan gacoan. Karena biasanya kalau pada burung kicau itu di bawah 2 tahun masih labil. Jadi kita cari settingan setelah dia stabil. Nah, ada azan. Yuk, mandi Ge, kita berangkat. Jadi tetap sebelum berangkat itu kacer, lobet, murai. Sebelum berangkat itu dia